Hai, jadi balik lagi sama kelompok satu di sini. Hari ini kita mau membahas tentang the credibility of CSR reports in Europe, evidence from a quantitative content analysis in 11 countries. Jadi sebelum kita masuk ke sebabnya, baiknya kita tahu dulu nih CSR sebenarnya apa sih? Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu CSR atau biasa singkatan dari Corporate Social Responsibility. Nah, jadi CSR itu adalah suatu konsep di mana perusahaan bertanggung jawab atas dampak sosial dan lingkungannya. Seperti itu. Tadi kita juga membahas tentang kredibilitas ya. Iya. Sebenarnya kredibility yang dimaksudnya apa sih? Nah, untuk credibility itu merupakan tingkat kepercayaan seseorang gitu, di mana mereka itu dapat dipercaya dari kompetensinya, dari keterbukaannya, dan juga dari tujuan-tujuan yang dimilikinya gitu. Oke, kalau aku membaca dari artikelnya ya sebenarnya kredibilitas yang dipertanyakan di sini itu yang dari laporan CSR di Europe ini sebenarnya udah ada, cuma belum terpampang secara sempurna gitu. Karena kredibilitas laporan CSR di Europe itu diperoleh melalui isi laporan dan juga standarisasi pelaporan. Selain faktornya juga ada faktor eksternalnya, yaitu karakteristik perusahaan, regulasi, dan konteks industri. Tapi masalahnya kan beda-beda, jadi kredibilitasnya tuh masih bisa dipertanyakan gitu loh. Iya. CSR tuh sebenarnya laporannya bentuknya seperti apa? Nah kayak gitu. Jadi sebenarnya tujuan risetnya ini apa sih? Gitu. Tujuan riset ini yaitu ada yang pertama yaitu menganalisis isu kredibilitas dari laporan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR secara empiris. Hal ini dimaksudkan untuk mengatasi kritik bahwa laporan CSR kurang kredibel. Oke, terus ada nih yang kedua nih. Nah, yang kedua itu penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kredibilitas dalam pelaporan CSR berdasarkan persepsi dari negara Eropa. Oke, terus sebenarnya artikel ini tuh membahas apa sih untuk novelty-nya gitu? Atau ada unsur-unsur apa yang membuat sang peneliti ingin melakukan penelitian ini sebenarnya? Apa tuh Kak? Untuk novelty-nya itu tuh kenapa harus dilakukan penelitian itu? Kredibilitas itu kan merupakan hal yang sangat penting dalam setiap bentuk komunikasi ya, termasuk laporan CSR yang menjadi alat utama komunikasi perusahaan tentang tanggung jawab sosialnya. Iya, itu menjadi satu hal yang apa ya, menurutku krusial gitu loh. Iya, benar. Kan karena CSR kan ibaratnya cara perusahaan ini memberikan tanggung jawabnya kepada lingkungan di sekitarnya, sosialnya Seperti komunikasi. Iya, komunikasi tapi tidak langsung gitu. Iya. Kayak bisa dirasakan dampaknya oleh masyarakat banyak. benar. Oke, jadi kita mungkin langsung ke kesimpulannya aja gitu kali ya. Jadi kesimpulan dari penelitian ini sebenarnya apa sih? Kesimpulannya yaitu mungkin yang pertama itu penelitian ini menunjukkan bahwa laporan CSR di Eropa saat ini hanya memiliki tingkat kredibilitas yang sedang-sedang, menyisakan ruang yang cukup besar untuk perbaikan dalam hal kualitas pelaporan. Nah, mungkin ada lagi nih kesimpulan yang lainnya. Ini itu juga memberikan kontribusi baru dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kredibilitas pelaporan CSR berdasarkan perspektif di Eropa. Nah, kredibilitas pelaporan CSR terutama yang diperoleh melalui isi laporan dan standarisasi pelaporan. Nah, sedangkan faktor eksternal dari karakteristik perusahaan, regulasi dan konten perusahaan hanya memiliki pengaruh sekunder terhadap kredibilitas. Jadi itu kalau yang aku tangkap ya dari artikel yang sudah kita bahas ini, di poin-poin yang pertama itu sebenarnya CSR itu penting bagi masyarakat umum gitu ya. Kayak ibaratnya tanggung jawab perusahaan ini ke masyarakat gitu loh. Dan yang dipertanyakan di sini adalah kredibilitas yang masih kurang gitu, terutama di benua Eropa di 11 negara di Eropa yang dicantumkan di sini ya. Dan di sini kita mengetahui bahwa peneliti ini ingin menunjukkan bahwa sebenarnya ini kredibilitas masih bisa diperbaiki. Apalagi tadi ada kesimpulan dari Evi ya, ada faktor-faktornya seperti faktor internal dari bentuk isi pelaporannya seperti apa dan eksternalnya dari regulasi dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi pedoman utama bagi perusahaan untuk bisa memperbaiki kredibilitas laporan CSR ke depannya. Kayaknya kurang lebih gitu ya poin-poin yang bisa kita sampaikan pada artikel ini. Kita bisa ketemu di lain artikel. Okay, see you next time. Bye bye.